Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, hidup tersebar hingga pelosok Nusantara. Salah satu permasalahan sosial yang krusial dialami bangsa Indonesia, yakni kemiskinan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dan metode dalam penanganan kemiskinan ini. Salah satunya melalui Kementerian Sosial, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah khusus untuk menangani masalah kemiskinan. Dalam membuat program-program kerjanya, tentu dilakukan dengan penerapan data-data yang terukur dan teruji. Data-data tersebut merupakan data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Permensos ini menjelaskan bahwa DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS merupakan hasil proses usulan data, verifikasi, validasi dan pengendalian, penjaminan kualitas. DTKS dijadikan acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. DTKS dikelola Pusdatin Kesos Kementerian Sosial dengan perbaikan data oleh pemerintah daerah dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG sejak tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten kota berwenang melakukan pendataan dan pengelolaan data tingkat kabupaten kota. Pendataan dan pengelolaan tersebut berupa mengecek DTKS existing, melakukan updating DTKS di wilayah masing-masing, serta memeriksa dan memperbaiki data NIK penerima program bantuan sosial yang berasal dari DTKS. Upaya perbaikan integritas data terdiri dari pembenahan data, pembenahan proses, dan peningkatan inklusi dan akuntabilitas. Pembenahan data dilakukan dengan penyatuan 4 pulau database, yaitu DTKS, PKH, BPNT, dan BST menjadi data individu tunggal, yaitu DTKS baru. Tahun 2021 ini, pembenahan DTKS dilakukan besar-besaran, yakni dalam upaya perbaikan integritas DTKS sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data harus memiliki identitas tunggal. Tidak boleh ada data yang ganda, dan tidak boleh juga ada data yang tidak jelas identitasnya. Karena itu juga perlu pemadanan NIK atau nomor induk kependudukan, NIK, dengan memadankannya dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Setelah saya memadankan data, itu banyak bisa menampung usulan baru dari daerah. Data yang kita tidurkan kemudian sebagian besar diisi oleh usulan baru dari daerah. Kemajuan teknologi dan digitalisasi di semua sendi kehidupan memacu Kementerian Sosial untuk berbenah. Tak terkecuali wajah DTKS pun bersolek. Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial ini sebagai bentuk inovasi layanan publik. Pemerintah juga menyediakan fasilitas yang kita sebut dengan usul dan sangga. Fasilitas ini ada di dalam aplikasi Cek Bansos yang dapat di-download melalui Google Play Store, dan di sana setiap orang yang ingin mengusulkan dapat menyampaikan usulan tersebut melalui aplikasi ini. Aplikasi ini memungkinkan penerima manfaat dapat mengecek statusnya melalui akun yang telah dibuatnya. Pada akhirnya, DTKS ini menjadi alat yang tangguh dan diandalkan Kementerian Sosial.
khususnya sebagai basis data penerima maupun program perlindungan sosial. Diharapkan, dengan pembenahan pengelolaan DTKS, maka penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.